Kita ke informasi terkait dengan Lukas NMB kembali. Saat ini Lukas NMB sudah berada di pesawat dan sedang perjalanan menuju ke Jakarta. Diperkirakan akan tiba sesaat lagi. Lukas akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan guna proses pemeriksaan lebih intensif dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Sebelumnya Lukas ditangkap di salah satu rumah makan di Jayapura, Papua. KPK langsung membawa Lukas ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nando. Sebelumnya, tim kuasa hukum Lukas NMB meminta KPK memeriksa NMB di hadapan masyarakat adat di Papua. Lukas NMB sudah 2 kali mangkir dari pemeriksaan KPK dengan alasan sakit, sementara anak dan istrinya juga menolak menjadi saksi. Kuasa hukum Lukas NMB Oktober kemarin mendatangi gedung KPK untuk menyerahkan surat penolakan bersaksi atas nama istri dan juga anaknya. Namun tim kuasa hukum dan tidak bisa menemui penyidik. Kuasa hukum NMB meminta penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan kliennya berpedoman pada hukum adat Papua. Menanggapi penolakan bersaksi atas nama dan istri dan juga anak Lukas NMB, Jubir KPK Ali Fikri menilai keluarga Lukas NMB boleh menolak untuk bersaksi, namun wajib hadir memenuhi panggilan KPK. KPK membenarkan penangkapan Lukas NMB hari ini. Berikut keterangan juru bicara KPK Ali Fikri terkait penangkapan Lukas NMB. Berikutnya kami juga ingin sampaikan perkembangan terkait dengan penangkapan terhadap salah satu tersangka yang sudah kami umumkan beberapa waktu yang lalu terkait dengan dugaan korupsi di Papua, pembangunan infrastruktur di Papua, yaitu RL dan LE. RL sudah dilakukan penahanan sebagai tersangka pemberi suap, jadi salah satu tersangka pemberi suap terhadap LE, di mana LE sendiri kan teman-teman juga tahu telah ditetapkan sebagai tersangka selain penerima suap juga dugaan gratifikasi. Begitu. Drama panjang penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB berakhir sudah sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 5 September 2022. Tersangka kasus gratifikasi ini akhirnya ditangkap KPK. Penangkapan ini menimbulkan reaksi yang cukup masif dari para simpatisan NMB. NMB pun segera diterbangkan dari Papua ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif. Mungkinkah ini menjadi akhir sepak terjang sang Gubernur Papua? Kita akan membahasnya bersama dengan 2 narasumber yang bergabung. Ada Bung Petrus Bala Pationa, kuasa hukum dari Lukas NMB, dan juga ada Mas Tama S. Langkun, aktivis anti korupsi yang juga Ketua DPP Partai Perindo bidang hukum dan juga HAM. Selamat malam, Bapak-Bapak. Halo, selamat malam, Rehat. Ya, saya akan langsung ke Bang Petrus terlebih dahulu. Saya ingin kuasa hukum menanggapi penangkapan klien Anda hari ini yang rencananya kabarnya akan bepergian, tapi kemudian ditangkap oleh KPK di sebuah rumah makan. Apa tanggapan tim kuasa hukum? Jadi begini, soal beliau bepergian itu, kami tidak tahu informasinya karena waktu kami ketemu beliau hari Sabtu, beliau tidak pernah menjelaskan ada rencana bepergian. Tadi siang jam 12 baru kami tahu di kalangan wartawan Papua, kami dikabarin bahwa Bapak Lukas ditangkap di sebuah rumah makan dekat Makobrimob. Begitu setelah penangkapan, kami tim pengacara, saya dengan rekan Roy Rening bersama Aloysius meluncur ke Makobrimob, tetapi sampai di Makobrimob di gerbangnya itu karena massa sudah banyak sehingga dikabarkan bahwa Pak Lukas sudah dibawa ke bandara. Lalu kami meluncur ke bandara, belum masuk area bandara, masih di jauh. Tapi karena massa begitu banyak dan ternyata Bapak Lukas sudah diterbangkan katanya ke Manado dengan pesawat Trigana. Maaf saya potong, sebenarnya klien Anda ini mau kemana? Karena kan yang dikhawatirkan oleh KPK dalam konversinya oleh Ketua KPK mengatakan dikhawatirkan akan kabur melarikan diri. Kalau soal pergi kemana, seperti saya katakan, sampai hari Sabtu kami bertemu beliau di kediamannya,
kami sendiri tidak pernah diinformasikan ada rencana beliau mau kemana. Yang kami tahu bahwa beliau hanya di Koya saja. Soal kejadian tadi siang kami hanya tahu bahwa beliau sudah diamankan dan ada di Makobrimob. Soal rencana-rencana beliau yang tadi mau kemana, kami sendiri tidak tahu. Oke, saya ke Mas Tama. Mas Tama, meskipun sudah lama ditetapkan sebagai tersangka, tapi akhirnya KPK berani mengambil langkah yang signifikan kali ini, melakukan penangkapan. Apa yang menjadi catatan Anda dari penangkapan Lukas NMB ini? Yang pertama, tentu saja saya melihat ini adalah bagian dari proses penegakan hukum ya. Artinya ada tahapan-tahapan di sana, diatur juga oleh Undang-Undang KPK, diatur juga oleh KUHAP. Ya, ketika ada indikasi tindak pidana, kemudian sudah ada panggilan, pemeriksaan saksi, penetapan tersangka. Tentu ketika perkara ini akan berlanjut adalah meminta keterangan yang diharapkan dari tersangka, dan kemudian memang jika terpenuhi unsur objektif dan subjektif, maka kemudian dilakukan penahanan. Jadi memang ini adalah tahapan-tahapan yang menurut saya memang lazim dan biasa dalam perkara pidana, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Oke, bahwa kemudian ini ditangkap karena alasan khawatir keluar atau kabur dari proses hukum, menurut Anda itu seperti apa, Mas Tama? Ya, kalau dalam hukum pidana itu kan syarat penahanan atau penangkapan itu ada syarat objektif dan syarat subjektif. Kalau objektifnya kan ancaman pidananya di atas sekian tahun ya, di atas 5 tahun atau di atas 5 tahun gitu ya. Nah, kalau subjektifnya takut melarikan diri, takut menghilangkan alat bukti, takut melakukan perbuatan yang sama. Jadi memang itu menjadi dasar yang ada pada penyidik. Jadi penyidiklah kemudian yang menentukan apakah perlu ditangkap atau yang lain-lain. Karena kalau kita lihat dari tahapannya kan sudah dilakukan. Ada panggilan pertama, kemudian panggilan kedua, dan kemudian juga sekarang sudah dilakukan tindakan yang lebih jauh daripada panggilan, yaitu penangkapan, begitu ya, Mas Tama? Halo? Oke, tampaknya ada kendala komunikasi dengan Mas Tama Langkun. Saya ke Pak Petrus. Pak Petrus, sebelumnya tim kuasa hukum dan klien Anda melakukan dalam tanda kutip perlawanan atas penetapan tersangka. Tapi yang terjadi hari ini, Pak Lukas NMB bersedia untuk dijemput oleh KPK. Apa yang menjadi pertimbangan? Begini, bukan soal beliau bersedia atau tidak. Kebetulan katanya beliau sedang makan di sebuah rumah makan dekat Makobrimob dan beliau dijemput di situ, ya. Jadi tadi seperti penjelasan kami kepada rekan-rekan wartawan di Jayapura bahwa apa yang dilakukan oleh KPK, kami akan mematuhi semua prosedur hukum. Tetapi sekarang yang kami ingin nyatakan bahwa karena beliau dalam kondisi sakit, sehingga KPK harus memastikan untuk proses pro justisia, entah pemeriksaan atau upaya paksa lainnya, harus memastikan kesehatan beliau, karena itu dijamin oleh pasal 58 KUHAP, bahwa beliau harus mendapat perawatan, kunjungan dokter untuk memastikan semua proses yang dijalani beliau dalam keadaan sehat. Oke. Jadi soal kesehatan ini masih menjadi perhatian dari tim kuasa hukum ya, Pak Petrus? Jadi begini, Mas. Apa yang dilakukan KPK itu kan dalam rangka pro justisia, upaya paksa penegakan hukum. Tetapi upaya paksa penegakan hukum dapat dilakukan sepanjang si tersangka itu dalam keadaan sehat. Oke. Masalah sekarang kami serahkan kepada KPK untuk memastikan kondisi beliau apakah bisa menjalani semua proses hukum. Oke. Pak Petrus, karena keterangan, saya lanjutkan dulu, karena keterangan dokter pribadi, bahkan permintaan dokter dari Singapura supaya beliau dirawat, sekarang bolanya ada di KPK untuk memastikan keadaan beliau, apakah beliau bisa mengikuti semua proses penegakan hukum sesuai undang-undang. Dan kami menyatakan akan mengikuti dan mematuhi semua aturan-aturan yang berlaku. Oke, tapi tampaknya KPK tidak percaya klien Anda sakit karena beberapa kali mendapati klien Anda justru beraktivitas di luar, bahkan meresmikan salah satu kegiatan di Papua. Baik, kalau soal meresmikan gedung, pertama, keadaan seseorang itu kalau sakit, kecuali permanen yang tidak bisa melakukan aktivitas. Kalau sesuatu saat bisa bergerak, bisa ke sana kemari, artinya untuk memastikan keadaan sehat yang pulih sama sekali kan harus melalui keterangan dokter. Kalau benar, kalau toh memang
pada tanggal 28 Desember beliau meresmikan kantor gubernur, ya semua bisa melihat seperti apa keadaannya, kan begitu. Bukan berarti beliau sakit lalu tidak boleh misalnya maaf nih keluar rumah atau kemana, kan itu juga tidak mungkin. Kecuali dokter menyatakan sakitnya beliau itu permanen yang tidak bisa kemana-mana.